Saya kan masuk Islam umur 18 tahun teman-teman sekalian. 18 tahun saya masuk Islam, lalu kemudian 18 tahun itulah saya baru bisa untuk mengetahui Islam itu apa. Sampai sekarang kita merasa waduh nyesel kadang-kadang. Kenapa nyesel? Karena kita nggak lebih cepat mengenal Islam. Ya tapi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini tidak seperti biasanya, karena biasanya Mas Cahyo yang nganterin saya, sekarang gantian saya nganterin Mas Cahyo. Silahkan kita sambut Mas Cahyo Ahmad Irsyad. Takbir! Sini Mas. Biar Mas Cahyo yang buka ya, Insya Allah. Teman sekalian yang dirahmati di sini ada Ustadz Felix sama putrinya. Ini putri yang keberapa? Yang terakhir, namanya siapa? Ayah Sofia. Oh, Masya Allah. Namanya Ayah Sofia. Nanti kalau punya anak lagi cowok, namanya Erdogan gitu ya. Masya Allah. Kalau ada lagi namanya mungkin Sulaimania ya, Sulaimania. Masya Allah ya. Semuanya tentang Turki ya. Itulah Mas Felix ya. Jadi semuanya tentang Turki Utsmani. Maka wajahnya tuh kayak kubah Sulaimania rasanya. Alhamdulillah ya. Sipit-sipit lancip gimana gitu ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita menunggu beberapa teman, tapi nggak masalah insya Allah, karena hari ini memang tim Yuk Ngaji jatahnya sekitar 1 jam, saya nggak akan berpanjang lebar. Kita akan tanya ke Mas Felix, hari ini kita mau sharing tentang apa Mas Felix? Ya, jadi kita ke bagian momen tentang unforgettable hijrah. Unforgettable hijrah. Hijrah yang tidak terlupakan. Oh iya, kalau Ustadz Felix sendiri, panggilnya Mas aja. Mas Felix sendiri ada nggak di momen kehidupan yang sampai sekarang sangat sulit untuk dilupakan? Ya, kalau sebenarnya momen yang nggak bisa dilupakan banyak ya teman-teman sekalian. Cuman hanya saja dalam momen kali ini kita pengen menyampaikan bahwa ada banyak hal-hal yang kita syukuri dalam hidup. Kalau saya secara pribadi, hal-hal yang saya syukuri dalam hidup itu yang paling disyukuri justru ada setelah saya masuk Islam. Walaupun tadi ya, zaman sekarang ini banyak orang yang meributkan istilah, tapi mereka lupa dengan makna. Karena mereka banyak kemudian terpaku pada istilah itu, tapi mereka nggak mau bicara tentang makna. Contoh begini misalnya, ketika saya posting tentang hijrah fest misalnya, ada orang yang bilang begini, hijrah itu kan bukan berarti berubah jadi lebih baik. Namanya berubah jadi lebitu baik itu namanya taubat. Itu dipermasalahkan. Hijrah itu artinya berpindah, iya. Tapi kalau kita mau konsisten soalan masalah, berarti ya halal bihalal juga nggak boleh dipakai, untuk sekalian. Karena halal bihalal juga bukan bahasa Arab, gitu kan ya. Artinya orang-orang Arab ditanya halal bihalal itu maksudnya apa juga bingung, gitu kan ya. Nah, tapi yang jelas adalah kita bicara tentang hijrah, kita bicara tentang bagaimana cara kita memaknai hidup kita tiap hari itu lebih dekat kepada Allah. Nah, maka bagi saya cerita saya itu dimulai ketika saya masuk Islam. Nah, itu hijrah bagi saya. Alhamdulillah ketika saya masuk Islam itu disitulah mulai cerita-cerita itu. Nah, bagi saya itulah yang salah satu dikatakan yang unforgettable tadi. Iya. Contoh misalnya, saya kan masuk Islam umur 18 tahun teman-teman sekalian. 18 tahun saya masuk Islam, lalu kemudian 18 tahun itulah saya baru bisa untuk mengetahui Islam itu apa. Sampai sekarang kita merasa waduh nyesel kadang-kadang. Kenapa nyesel? Karena kita nggak lebih cepat mengenal Islam. Tapi itulah ada banyak momen-momen unforgettable. Nanti insya Allah kita akan sharing lebih banyak lagi. Kalau saya momen yang paling nggak terlupakan ketika kali pertama ketemu Ustadz Felix Xiao, yang rambutnya masih kayak Tomingse ya, yang masih gondrong-gondrong gitu ya. Kalau dipanggil Felix, iya gitu ya. Itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Pokoknya ngisi di SMA saya kalau nggak salah, di SMA Bantul ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian 2009 bikin event gede banget. Akhirnya saya diculik oleh, kalau teman-teman Yuk Ngaji manggil beliau itu Aseng gitu ya. Aseng kan itu kan. Betul, nah, dikuasai oleh Aseng gitu. Aseng yang soleh gitu ya. Akhirnya 2014 pindah, nah itu merasakan wah punya teman Cina itu rasanya kayak dijajah gitu rasanya gitu ya. Alhamdulillah ya. Tapi karena ini yang baik jadi penjajahannya menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah. Hegemoni itu ya. Hegemoni. Nah, jadi antara hegemoni dengan penjajahan ternyata beda ya. Kalau penjajahan itu dieksploitasi tapi kita perlawanan. Tapi kalau hegemoni itu kita dijajah tapi menikmati. Nah, saya
sama teman-teman yuk ngaji itu oleh Ustadz Felix itu terhegemoni gitu ya. Dijajah tapi menyenangkan gitu ya. Kayak ini Sifrun ya, Sifrun ini belum, saya buka-bukaan aja ya nggak apa-apa ya. Ini belum menikah ya. Jadi bagi cowok-cowok ya yang belum menikah berarti sama kan itu kan ya. Nah, bagi yang putri-putri yang mungkin menghendaki suami yang agak kurang setia begitu ya, Insya Allah ini Sifrun ya. Kalau kita lihat video-videonya keren-keren gitu ya. Kalau yang sebelahnya kita udah tahu opa-opa ya. Walaupun wajahnya nggak terlalu mirip Korea sih, yang mirip Korea tapi peran pembantu kira-kira gitu ya. Mas Fuad ya, Fuad Naim ini spesialis kalau di Yuk Ngaji itu kajian Korean Wave ya. Saking senengnya dengan Korea sampai bisa bahasa Korea ya, bisa nulis Korea gitu. Wah, keren banget. Kalau Sifrun kelebihannya nggak ada kayaknya. Oke. Alhamdulillah ya. Ya, baik. Mic-nya cuma ini masih ada. Ini masih. Kita akan tanya berdiri aja. Nah, berdiri. Kita akan tanya ke Sifrun dulu nih. Kalau tadi Ustadz Felix unforgettable-nya adalah ketika beliau memeluk Islam dan nyesel banget kenapa tidak dari awal. Nah, kalau seorang Sifrun, momentum yang paling terkenang sampai sekarang yang nggak dapat dilupakan. Momentum yang paling nggak bisa dilupakan ialah ya ketika video dihapus. Dan itu penghapusan hampir tiap hari. Pokok saya ingat diri saya, pokok saya ini yang videonya dihapusin. Ya kalau kita cerita tentang hijrah, tentu saja orang itu punya kisah hijrah yang panjang ya. Ustadz Felix juga punya, saya tentu saja juga punya, dan orang-orang lain pasti juga punya. Ya, permasalahannya kita memandang dari segi yang mana. Sebab orang hijrah itu tidak dipandang karena satu aspek aja, tapi juga karena berbagai macam sebab musabab. Contoh saya kenapa satu hal contoh yang paling berkesan, yang salah satu hal yang membuat saya terkesan ialah kenapa saya bisa di Jakarta. Padahal Jakarta adalah kota yang paling saya tidak sukai, kota yang paling saya gak mau tinggalin. Tapi ketika satu titik saya dapat masalah, tiba-tiba masuk telepon dan itu dari Aseng gitu ya. Dari Ustadz Felix, bro antum tinggal di sini saja. Padahal di tempat tinggal saya pas itu memang ada masalah yang memang gak bisa saya ceritakan di sini gitu ya. Ada masalah di Yogyakarta, susah untuk berdakwah, dihalangin di mana-mana, tiba-tiba diajak untuk ke Jakarta. Saya ini ke Jakarta ngapain? Saya gak suka sama Jakarta, saya gak mau tinggal di Jakarta. Tapi beliau katakan, bro kalau mau berdakwah, dakwah itu di Jakarta. Ini soalnya Jakarta adalah jantung. Kalau Jakartanya ini sudah bersih, maka darah-darahnya senasional itu, aliran yang ada di nasional itu bisa bersih. Oke Ustaz, saya gak pingin ke Jakarta, tapi kalau tujuannya untuk dakwah, maka tidak layak bagi seorang muslim menolak itu. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Gitu. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan ya untuk saya ya, Masya Allah ya. Oke, berikutnya Mas Fuad Naim ya. Momentum yang sangat terkesan dalam kehidupan yang mungkin sampai sekarang nggak terlupakan gitu. Sebenarnya sulitnya orang K-popers itu cari momentum hijrah adalah karena kalau kita bilang ahli maksiat ya, pemabuk berhentinya hijrah ya berarti nggak mabuk lagi, atau mungkin tanda kutip berzina dia berhenti berzina. K-pop itu kan satu hal yang remang-remang ya, artinya nggak pernah ada K-popers itu yang merasa dirinya tuh berdosa banget gitu. Itu yang saya rasakan, makanya pas ditanya Mas Fuad kapan sih hijrahnya, itu susah banget dijawab, karena seiring berjalannya waktu. Jadi saya tuh yang terkenang di saya adalah saya ngaji sambil K-popan. Contohnya, ini tempat ini berkesan banget sebenarnya, Senayan. Karena waktu dulu kita mau aksi di sini, kita ingin menunjukkan keislaman kita di sini. Saya datang dari Jogja naik bus, semua itu anak pengajian semua satu bus. Saya pakai headphone, di headphone itu semua playlistnya lagu Korea. Dan saya dikit-dikit kayak copot gini, kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak ya? Oh nggak, aman-aman. Kedengeran nggak ya? Soalnya bagi saya tuh semua tuh alim, kok bisa betah banget ya, nggak denger lagu apa-apa, nggak denger. Ya satu mobil tuh orang alim semua. Saya lucu ketika orang-orang pada hijrah. Saya tontonin video-video Korea, aku nggak ada yang ketawa gitu ya. Jadi saya ngerasa nggak ada yang salah sama saya, tapi kok mereka kayak gitu sih. Jadi momen hijrahnya itu benar-benar nggak bisa dibedain putih dan hitam. Nah sampai akhirnya mendalami Islam, baru mulai ternyata bagi saya Korea itu bukan satu hal yang harus saya benci, tapi saya merasa udah nggak penting lagi. Itu bedanya kalau kita pernah ibaratnya maksiat yang parah banget, itu kan kita ngerasa ih parah tuh, ini yang suci nih gitu kan ya. Kalau Korea saya merasanya adalah itu hal yang bagi saya nggak penting lagi udah. Nggak penting. Iya, nggak menarik. Sama kayak kita ngelihat, Mas saya udah mau hijrah tapi di timeline masih banyak tuh opa-opa nongol. Bagi saya nggak perlu sampai dihindari tutup mata gitu, nggak juga. Cuman kayak lihat mobil lewat aja, oh Honda lewat ya udah gitu. Bagi saya kayak gitu sih.
Ya, sampai sekarang masih dengar Korea? Sekarang kebutuhannya untuk dakwah. Jadi cuman sekedar tahu yang lagi tren apa buat kalau ngomong tuh nyambung gitu kan ya. Iya. Misalkan Kill This Love gitu kan ya. Ini ada anak. Apalagi. Ya, Boys with Love ya. Tahu-tahu aja. Oh iya. Apa lagunya ya? Enggak. Oh enggak ya. Baik. Ini siapa sih ini? Oh iya. Papa. Baik, ke Ustadz Felix lagi ya. Oh ya, ke Mas Bimar. Ya, Mas Bimar. Dulu kayaknya Mas Bimar yang gini tuh ya? Beda ya? Itu udah jadul banget. Udah jadul banget ya. Udah nggak in bercandaannya. Oh ya udah. Udah nggak ada juga orangnya. Oh ya. Kalau saya masih ada ya. Iya. Tinggal dikuncir gitu ya. Tadi saya kaget banget loh. Saya di Yungaji kan kita ada hashtag teman hijrah. Di mana teman itu kan membangun ikatan kedekatan secara emosional. Dan terbukti saya itu sama mas saya itu ikatannya sudah sangat emosional. Alhamdulillah. Jadi kalau ketemu tuh emosi terus. Iya. Tadi saya di jalan serius mas. Alhamdulillah saya kesini naik ojek dari stasiun Palmerah. Hampir semua jalan ditutup, jadi saya tuh muter-muter nggak ketemu jalan. Jalan sekitar 1,5 kilo ke sini kurang lebih. Di jalan ketemu orang baru pulang dari Hijrah Fest. Terus dia bilang begini, Assalamualaikum Ustadz Cahyo. Itu saya shock. Serius, kurang beda apa saya sama antum. Itulah teman hijrah gitu kan ya. Iya. Orang sampai tidak mampu membedakan ya. Iya. Gimana mas, saya dibutuhkan nggak di sini? Enggak. Oh enggak ya. Tadi tuh setiap orang udah ditanya nih, Mas Felix berapa? 9 juta. Kalau si Frun berapa? 5 juta katanya. Apanya itu? Iya. Terus siapa si Fuad berapa? Ya 10 juta lah. Antum berapa kira? Apa? Ya berapa kira-kira? 100. Masya Allah ya. Apa itu maksudnya? Enggak tahu ya. Oke. Momentum yang tidak pernah atau mungkin sulit dilupakan sampai sekarang. Jadi momentum awal apa yang kemudian sampai sekarang membekas gitu ya. Boleh SD, SMP, TK bahkan mungkin pas orok boleh ya. Nggak ingat. Ini ngomongin hijrah kan? Iya kan. Unforgettable dulu. Jangan hijrahnya dulu, unforgettable-nya dulu. Teman-teman bisa lihat mas-mas yang di sebelah sini. Bisa lihat mas-mas yang di belakang sana, yang di tengah tuh di atas panggung. Nah, itu kira-kira 5 tahun yang lalu saya di sana. Saya duduk di sana, saya nyutingin ustadz-ustadz gitu kan ya. Saya punya production house. Sambil dalam hati terus saya bilang, kapan saya bisa ngomong di depan situ. Saya kemudian bilang, kapan kalau Allah kasih kesempatan untuk paham agama sampai bisa menyampaikannya kepada setiap orang. Jadi ketika datang ke acara sebesar ini dan saya ngelihat tim-tim dokumentasi yang bekerja sini, kayak saya ngelihat 5 tahun lalu gitu. Dimana saya yakin teman-teman datang ke sini ngelewatin kameramen, yakin gak disapa. Ngelewatin ini editor saya ngomong-ngomong Fuad ini. Ngelewatin teman-teman yang ada di belakang yang lagi nge-live gitu ya. Saya yakin teman-teman gak nyapa, gak assalamualaikum, gak waalaikumsalam. Nah terus kemudian Allah kasih jalan ketika saya doa sama Allah, ya Allah saya pengen kayak ustadz-ustadz bisa menyampaikan agama. Ternyata dalam proses yang gak lama, kurang lebih 2 tahun 3 tahun Allah kasih jalan. Dan alhamdulillah dari situ saya bisa tahu makna ketika Allah berkata intang surullah yang surkum wa yusabbits aqdamakum. Ketika kita mau menolong agama Allah, Allah akan tinggikan derajat kita dan Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Jadi saya cuma mau berpesan sama siapa aja yang hadir di sini, jangan batasi diri kita atas apa yang sekarang kita punya. Karena Allah jauh lebih kemudian memampukan kita atas segala hal. Karena rumus Allah cuma satu, kun fayakun. Jadi minta sekalian yang tinggi. Ya Allah sebelum saya meninggal, saya kepingin dari diri saya lahir 1 juta penghafal Quran. Ngomong aja dulu. Gimana caranya? Wallahu alam bisawab udah. Tapi ngomong aja dulu. Ya Allah saya kepingin kemudian jadi ulama di Indonesia. Ngomong aja dulu. Walaupun apa yang saya cita-citakan jauh daripada yang sekarang saya dapatkan. Tapi sekarang ini saya sudah jauh lebih baik daripada apa yang dulu. Bisa difahami maksud saya. Dan saya hampir bisa berkata saya nggak mimpi bisa kayak gini. Jadi kayak gini saja itu betul-betul pertolongan Allah yang min haitsu la yahtasib. Jadi itulah yang kemudian jadi momen ketika saya selalu datang ke acara-acara seperti ini. Saya merasa Allah memang baik banget. Dan kalau terjadi pada saya, terjadi juga banyak kepada ratusan bahkan ribuan teman hijrah, berarti kita pun akan dapat hal yang sama kalau kita mau. Kadang kita cuma nggak mau. Gak mau mencapai sesuatu yang lebih, yang beyond gitu. Oke. Baik, setiap orang punya momentum, setiap orang punya sesuatu yang amat sangat sulit dilupakan ya. Momen-momen yang kemudian ternyata kalau kita ceritakan dalam mungkin kesendirian kita itu kita sering meringis, kita sering nangis juga. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu ya, luar biasa ya. Artinya apa? Insya Allah
Mungkin ya setiap kita beda-beda momentumnya, kisahnya beda-beda. Tapi insya Allah ada satu titik yang ingin kita tuju bareng-bareng, yaitu makna hijrah itu sendiri. Nah,